Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waila dengan NIM 20650025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Di mana model proses rekayasa perangkat lunak. Di sini ada proses rekayasa perangkat lunak. Communication, planning, modeling, construction, deployment. Di sini ada model waterfall di mana ada 5 komponen: communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Model waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengikuti urutan tahap yang linear, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Kemudian di sini ada kelebihannya. Ada 3 pendekatan struktur dokumentasi yang lengkap, mudah dimengerti. Kemudian ada juga kekurangannya, kurang fleksibel terhadap perubahan dan sebagainya. Model waterfall. Contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi di sini adalah analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, penerapan, dan penyampaian pemeliharaan. Model prototyping. Di sini ada 5 komponen sebagai berikut ini. Selanjutnya, model prototyping adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang melibatkan pembuatan prototipe atau model awal yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna akhir sebelum mengembangkan penuh dilakukan. Sedangkan kelebihannya itu menghemat waktu dan biaya pengembangan dan sebagainya. Sedangkan kekurangannya itu, prototipe adalah metode yang menghabiskan banyak waktu jika klien kurang puas di tahap awal. Model spiral. Model spiral adalah sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yang menggabungkan elemen-elemen dari model waterfall dan model prototype dengan penekanan pada manajemen risiko. Sedangkan kelebihannya itu manajemen risiko yang efektif. Sedangkan kekurangannya itu kompleksitas manajemen proyek, biaya dan waktu yang tidak terprediksi, membutuhkan keahlian dan pengalaman tergantung pada komunikasi yang baik. Model RAT. Di sini ada komponen dari model RAT. Tabelnya seperti gambar ini. Penjelasan dari model RAT atau Rapid Application Development adalah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pengembangan cepat dan iteratif. Sedangkan kelebihannya pengembangan cepat, keterlibatan pengguna yang aktif. Di sini ada kekurangannya risiko kualitas, keterbatasan pada pengembangan yang kompleks. Selanjutnya ada model RAP. Di sini ada bagian-bagian dari RAP. Komponennya ada di sini. Sedangkan penjelasan dari RAP atau Rational Unified Process adalah suatu metode pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. ROP adalah salah satu pendekatan terkemuka dalam pengembangan perangkat lunak yang telah digunakan secara luas dalam instruksi. Sedangkan kelebihannya pendekatan berbasis interaksi, manajemen risiko yang efektif, arsitektur berbasis komponen, dokumentasi yang terstruktur. Kekurangannya kompleksitas, fleksibilitas terbatas, biaya yang tinggi, terfokus pada dokumentasi. Selanjutnya di sini ada model Engel.
Di sini ada komponennya, Engel Development Methodology. Ini adalah komponennya. Selanjutnya pengertian penjelasan model Engel. Model Engel adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, transparansi, dan adaptabilitas dalam pengembangan perangkat lunak. Sedangkan kelebihannya, fleksibilitas, transparansi, dan kolaborasi, umpan balik yang cepat, kualitas yang lebih baik, kepuasan pelanggan. Kekurangannya, kompleksitas pengelolaan, tidak cocok untuk proyek besar dan terstruktur, ketergantungan pada keterlibatan pelanggan, risiko perubahan prioritas, tantangan dalam perancangan. Kemudian di sini ada contohnya. Ini adalah contoh dari penerapan model Engel dalam pengembangan, seperti yang ada di gambar ini. Model Scrum. Di sini ada penjelasan model Scrum. Model Scrum adalah salah satu pendekatan dalam pengelolaan proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan instruksi lainnya. Model ini dirancang untuk memungkinkan tim untuk bekerja secara kolaboratif dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas dan perubahan yang sering terjadi dalam proyek. Sedangkan kelebihannya ada fleksibilitas, kolaborasi tim, peningkatan transparansi. Di sini ada kekurangannya, kurangnya struktur yang jelas, kesulitan dalam estimasi waktu dan biaya. Selanjutnya di sini ada model Extreme Programming. Penjelasan model Extreme Programming. Extreme Programming adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak, kepuasan pelanggan, dan produktivitas tim pengembang. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya itu kelebihannya itu tanggap terhadap perubahan, kualitas yang tinggi, kolaborasi tim yang intensif. Kekurangannya itu kesulitan dalam pengaturan, fokus yang terlalu kuat pada kode, tidak cocok untuk proyek yang besar. Extreme Programming, contohnya itu seperti Planning Game, Small Realities, kemudian ada Continuous Integration, perancangan adaptif, pembelajaran berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.